warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi kullihim ajma'in. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Baik. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Mulakhas Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah yang disertai dengan catatan kaki dan komentar dari kitab At-Tuhfah Al-Bahiyah ala Mulakhasi Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada pembahasan al-hal. Bahwasanya hal itu menunjukkan keadaan yang menjelaskan kondisi dari suatu perkara yang lain, dari sahibul halnya. Hal dia ismun mansubun, adapun sahibul hal maka dia isim tapi ma'rifah, sedangkan hal nakirah. Biasanya hal itu berupa isim mustaq, tetapi bisa pula berupa isim jamid. Bahkan kadang-kadang dia berupa isim yang ma'rifah. Sebaliknya, sahibul hal meskipun asalnya itu ma'rifah, namun terkadang dia juga bisa berupa isim yang nakirah. Dan tentunya dengan beberapa catatan telah kita sampaikan kemarin. Kemudian hal juga kadang-kadang tidak berupa lafaz mufrad tetapi berupa murakkab atau ghairu mufrad, seperti berupa sibul jumlah ataupun berupa jumlah ismiyah ataupun fi'liyah. Dan apabila berupa jumlah maka nanti harus ada robitnya. Dan robitnya kemarin telah kita baca bisa berupa wawu hal atau domir atau wawu hal sekaligus domir. Nah, itu kemarin pada poin yang kedua. Sekarang kita lanjutkan pada poin yang ketiga. Taib al-bab al-thalith min babil hal. Qala al-muallifu qad tataqaddamu al-halu ala sahibiha. Qad tataqaddamu al-halu ala sahibiha. Ya, terkadang hal itu didahulukan atau mendahului sahibul hal. Padahal biasanya kita lihat pada contoh-contoh yang lalu, hal itu datangnya belakangan, setelah kalamnya lengkap. Nah, dia menjelaskan sahibul hal yang ada atau yang datang sebelumnya. Tetapi pada poin yang ketiga ini terkadang datang lebih dahulu, baru kemudian sahibnya. Nah, misalnya seperti musri'an sarar rajulu. Ya, dengan cepat laki-laki tersebut berjalan. Ya, musri'an halun. Nah, saro ar-rajulu bil fa'il. Ar-rajul inilah sahibul halnya. Berarti hal mendahului sahibul hal. Dan pula pada contoh berikutnya faji'atan habbar rihu. Nah, secara tiba-tiba angin berhembus. Nah, faji'atan ini hal. Hal muqaddam. Atau pada contoh yang berikutnya seperti yaqa'u batilan kullu syartin yukhalifu ahkamal qanuni. Nah, setiap syarat yang menyalahi peraturan atau hukum perundangan ya gugur ya, secara batil. Ya, batilan halun. Ya, halnya itu didahulukan.
Nah, ini perkara yang boleh. Meskipun yang merupakan keumuman atau keadaan asalnya, yang namanya penjelas itu nanti datangnya belakangan. Nah, perkara yang perlu dijelaskan datangnya duluan. Dan ini perkara yang jaiz. Ya, poin ketiga ini jaizun, boleh. Namun terkadang bisa jadi takdimnya hal terhadap shahibul hal itu bisa diharuskan. Nah, misalnya kalau shahibul halnya itu nakirah murni, ya, sebagaimana kemarin pernah disinggung, maka nanti halnya didahulukan terhadap shahibul hal. Nah, kemudian berikutnya al-mabhath ar-rabi, qauluhu qad tata'addadul halu. Hal bisa berbilang, artinya lebih dari satu. Tidak mesti shahibul hal, sebuah shahibul hal maka nanti hanya memiliki satu hal saja. Tetapi nanti bisa jadi sebuah shahibul hal memiliki beberapa hal. Karena mungkin kondisinya ada beberapa hukum kondisi yang bisa dilekatkan kepada shahibul hal. Seperti pada contoh, hadarul qa'idu ghafiran dhahikan. Panglima itu telah hadir dalam keadaan dhafiran, menang, dhahikan, sambil tersenyum. Ya, dhafiran serta dhahikan keduanya adalah hal. Ya, hal yang pertama dan hal yang kedua. Artinya halnya lebih dari satu. Dan ini seperti pada pembahasan naat misalnya. Ya, naat bisa berbilang, ya, hal juga sama. Kemudian beliau juga menukil ayat dari surah An-Nisa ayat yang keempat, di mana Allah berfirman, fakuluhu hani'an mari'an. Hal tersebut sebagai makanan yang hani'an mari'an. Ya, baik dan lezat, atau sebaliknya, lezat dan baik. Maka di sini kita bisa lihat pada catatan kaki i'rabnya, fakuluhu hani'an mari'an. Di fa-nya ini apakah huruf ataf ataukah yang lainnya? Ya, hasaba ma qablaha, tergantung nanti konteks keseluruhan teks yang utuh. Adapun kuluhu, maka kulu ya fi'lun serta fa'ilnya fi'lu amrin, serta fa'ilnya berupa wawul jamaah. Adapun al-ha di akhir kalimat tersebut ya adalah dhamir. Nah, dhamir maf'ul. Nah, dia maf'ul bihnya. Adapun pada catatan tersebut dikatakan fi'lun madin mabniun 'ala dhammi litisali bi wawil jamaah, itu ya kurang tepat. Ya, yang lebih pas dari akala yakulu, ya, maka kulu bukan fi'lun madin tetapi fi'lu amrin. Kemudian wawul jamaah dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun, jelas. Wal ha'u dhamirun mabniun fi mahalli nasbin, ya kurang lengkap, di fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Hani'an halun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu 'ala akhirih. Kemudian selalu ada wawu, ya, wawunya enggak ada wawu ya, mari'an langsung, maka ini halun sanin. Jadi hani'an hal yang pertama, mari'an hal yang kedua, dan nanti i'rabnya serupa dengan hani'an. Ya, ala kulli hal bisa lebih dari satu.
Kemudian yang pembahasan kelima tentang dihapusnya fiil atau amilnya hal serta sahibnya. Kata beliau, qad yuhdaful fi'lu wa sahibul hali. Terkadang fiil demikian pula sahibul hal itu dihapus. Jadi hanya menyisakan halnya saja. Sahibul halnya tidak disebutkan. Jawazan au wujuban. Baik yang secara jawaz, secara boleh ataupun yang secara wajib. Atau berkaitan dengan al-hadaf, perkara yang mahdhuf, maka ini apabila pembahasannya berkenaan dengan ada indikator, dia dihapus karena ada indikator atau petunjuk akan perkara yang dihapus tadi. Maka ini tidak hanya berkenaan dengan bab hal saja, seperti dulu pernah kita pelajari pada bab yang lain, entah mubtada atau khobar atau yang lainnya. Seringkali demikian. Seperti misalnya kata beliau, wa misalu ma yudhafu jawazan, dan contoh di mana sahibul hal beserta fiilnya ini dihapus, an yuqala kaifa ji'ta. Ketika datang pertanyaan kaifa ji'ta, bagaimana engkau datang? Fatakul, maka kemudian dijawab raqiban. Misalnya kita ditanya kaifa ji'ta, kemudian kita jawab dengan raqiban. Raqiban halun, tapi mana sahibul halnya? Karena sahibul halnya beserta dengan fiilnya dihapus. Wa takdiruhu ji'tu raqiban. Kalimat utuhnya ketika kita ditanya kaifa ji'ta, maka kita menjawab ji'tu raqiban. Kalau ini jelas ji'tu raqiban, ji'tu fi'il fa'il, raqiban halun. Akan tapi karena sudah ada konteksnya, ada kalimat tanya kaifa ji'ta, bagaimana engkau datang, langsung kita jawab dengan berkendara. Maksudnya saya datang dengan berkendara. Sudah ada indikatornya dari kalimat pertanyaan, maka bisa saja dihapus. Maka penghapusan ini adalah penghapusan yang hukumnya boleh. Artinya boleh kita bisa menjawab dengan lengkap ji'tu raqiban. Boleh pula seperti tadi lebih ringkas, bisa dihapus dan nanti yang bertanya tetap akan paham karena sudah ada indikator sebelumnya atau petunjuk seandainya itu nanti dihapus. Dihapusnya sahibul hal beserta dengan fiilnya jawazan. Dan ini hadaf secara jawaz itu bisa menyakup di bab yang lain. Kemudian kata beliau au wujuban, atau juga secara wajib. Artinya nanti memang ada ungkapan yang dipakai dalam bahasa Arab itu ada hal, tapi kalau kita cari secara eksplisit mana sahibul hal, mana fi'ilnya, maka nggak pernah ada. Kemudian dijelaskan oleh para ulama ini karena mahdhuf dan nggak pernah muncul. Berarti dihapusnya ini secara wujuban. Seperti kata beliau, wa misalu ma yuhdahu wujuban, dan contoh di mana sahibul hal serta fi'ilnya itu dihapus secara wajib. Ayuqala tattabi hadhil ta'limati minal ana fasa'idan. Fasa'idan. Ikutilah keterangan ini semenjak sekarang fasa'idan sampai nanti seterusnya. Yang menjadi
Contoh dalam hal ini adalah ungkapan fasoidan. Ya, orang Arab biasa menggunakan fasoidan. Tasoddaq bidirhamin fasoidan. Bersedekahlah dengan sebuah dirham dan seterusnya. Nah, fasoidan ini hak soidan, kalimah soidan halun. Kemudian qad khudifal fi'lu wa sahibul hali. Adapun sahibul hal serta fi'ilnya, kalau kita cermati maka tidak ada di situ. Soidan menjelaskan yang mana dalam jumlah. Tapi takdirnya tetapi hadith ta'limati minal ana wa zamanu yasiru sa'idan. Ya, maksudnya minal ana fa sa'idan, dari semenjak sekarang dan seterusnya, itu sudah zaman tersebut berjalan dan seterusnya. Ya, wa zamanu yasiru sa'idan. Kalau secara makna, ya, fa sa'idan, kalau kita pakai contoh yang lain, misalnya tadi tasoddaq bidirhamin fasoidan, itu maksudnya bersedekahlah kamu dengan sebuah dirham. Kemudian nanti 2 dirham dan seterusnya. Ada makna bertahap, semakin banyak. 1, 2, nanti 3 dan seterusnya. Itu fasoidan. Dan nanti soidan, nah itu hal i'rabnya, tapi sahibul hal serta fi'ilnya mahdhuf. Dan wajib tuh nanti ditakdirkan saja tanpa disebutkan. Beda dengan tadi yang jawazan, boleh kita sebutkan kalimat secara eksplisit atau hanya implisit saja. Adapun yang wujuban maka tidak pernah muncul, ya, hanya ditakdirkan saja. Nanti fa ini ada yang menyebutkan dia bermakna tertib secara ta'kid, dari fa-nya huruf atau ada makna tertib, maka tadi ada urutan ya, 1, 2 dan seterusnya. Tapi ada juga yang mengatakan fa-nya ini hanya sebatas tasdin saja untuk memperbagus lafaz. Ya, ala kulli hal, ya, kalau ada ungkapan fasoidan, maka i'rabnya seperti dikatakan oleh para ulama, dia halun, tetapi sahibul halnya serta fi'ilnya mahdhuf. Nah, ya, memang demikian. Kita selesai dari bab hal. Nah, kita masuk pada pembahasan berikutnya, al-mustatsna. Baik, al-mustatsna. Penulis mengatakan al-mustatsna, tidak mengatakan al-istisna. Ya, karena memang dimaksud adalah ismun mansub. Adapun makna istisna itu artinya kurang lebih di sini maksudnya pengecualian. Tapi yang dibahas adalah al-mustatsnanya. Karena nanti untuk berkaitan dengan bab istisna ada cara mengecualikan, tetapi nanti tidak membahas mustatsna. Adapun al-mustatsna itu sendiri, kata beliau, al-mustatsna ismun mansubun yaqa'u ba'da adatin min adawatil istisna'i. Mustatsna adalah isim mansub, ya, isim mansub yang terletak setelah sebuah perangkat istisna. Tujuannya apa? Yukhalifa ma qablaha fil hukmi. Ya, untuk menyelisihi atau untuk mengecualikan, ya, di sini maksudnya menyelisihi atau mengecualikan isim tersebut dari perkara sebelumnya, dari hukum yang dinisbatkan kepada perkara tersebut.
Ya, mustasna adalah isim mansub terletak setelah salah satu perangkat istisna untuk menyelisihi perkara sebelumnya dari sisi hukum yang dinisbatkan. Ya, misalnya, ringkasnya pada contoh, hadara rijalu illa zaidan. Ya, hadara ar-rijalu. Ya, para laki-laki telah hadir. Nah, di sini kehadiran, ya, mereka telah hadir. Illa zaidan, kecuali Zaid. Maka Zaid ini adalah mustasna, ya, ismun mansubun. Kenapa dia mustasna? Karena dia terletak setelah illa. Dan illa ini adalah salah satu perangkat istisna. Ya, terletaknya Zaid setelah illa, setelah perangkat istisna, maka ini menunjukkan makna bahwa Zaid dikecualikan. Atau dia menyelisihi kalimat sebelumnya, yaitu menyelisihi ar-rijal. Dari sisi penisbatan hukum yang diberikan kepada ar-rijal. Ar-rijal diberi hukum hadoro atau hadir, maka Zaidan menyelisihi hal tersebut. Ya, dikecualikan darinya. Jadi kalau para ar-rijal, para laki-laki hadir, maka Zaidan tidak hadir. Jadi ringkasnya, maknanya seperti tadi terjemahkan, para laki-laki telah hadir kecuali Zaid. Laki-laki hadir, para laki-laki hadir, Zaid tidak hadir. Kecuali Zaid. Dan di sini, yusamma al-ismu alladhi yaqa'u qabla adatil istisna'i mustasna minhu. Nah, isim yang terletak sebelum perangkat istisna namanya mustasna minhu. Jadi ada dua istilah di sini, atau bahkan tiga. Ada yang namanya mustasna, ada adatul istisna, serta ada mustasna minhu. Al-mustasna minhu ini adalah perkara di mana al-mustasna dikecualikan darinya. Adapun al-mustasna tadi yang dikecualikan. Nah, di pada bab ini ada istilah mustasna, ada mustasna minhu, serta ada adatul istisna. Nah, insyaallah nanti akan kita bahas lagi pada sesi yang kedua. Untuk sesi pertama kita cukupkan dulu istirahat sekitar 5 menit. Setelah itu kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kembali bab al-mustasna. Ya, tadi al-mustasna adalah isim yang dikecualikan. Dikecualikan dari mana? Ya, dari mustasna minhu serta hukum yang melekat kepadanya. Mengecualikannya dengan salah satu di antara perangkat-perangkat istisna. Jadi ada mustasna, adatul istisna, serta mustasna minhu. Kemudian, apa saja perangkat istisna? Adawatul istisna'i hiya illa ghair siwa fala ada serta hasya. Dia pula sebutkan ada 6. Yang pertama illa, maka ini adatul istisna yang merupakan disepakati dia adalah harfun, ya, huruf. Kemudian ada ghair serta siwa. Atau kadang-kadang dibaca siwa ini tergantung dialeknya, ada yang baca suwa, sawa. Yang jelas baik ghair atau siwa ini keduanya adalah isim. Bisa dinilai sebagai fiil atau nanti juga bisa dinilai sebagai harf. Nanti
bab tentang hukum istisna bisa kita bagi menjadi 3 kelompok tadi. Pertama, pengecualian dengan ilah, kemudian kedua dengan ghair serta siwa, serta yang ketiga mengecualikan dengan perangkat kalau ada serta hasya. Yang pertama, mengecualikan dengan perangkat istisna ilah, dengan huruf ilah. Ini pembahasan yang ketiga dari bab ini. Mu'allif mengatakan al-mustasna bi'illa lahu salasatu ahkamin. Mustasna bi'illa, mengecualikan mustasna dengan perangkat illa, maka nanti ada 3 keadaan hukum bagi mustasna. Mustasna dengan illa mempunyai 3 hukum. Yang pertama, ini fokus pada mustasna bi'illa. Yang pertama hukumnya yajibun nasbuhu. Mustasna hukumnya nasab secara wajib. Kalau tadi definisi mustasna ismun mansubun, maka di sini ketika menggunakan ilah maka mansubnya hukumnya wajib. Tapi tidak pada semua kondisi dengan ilah. Ini hanyalah salah satu kondisi mustasna ketika dikecualikan dengan ilah. Pertama, kondisinya wajib nasab. Kapan ini dia wajib nasab? Idza kana al-kalamu musbatan. Apabila al-kalam musbat. Apa itu maksudnya? Al-kalam itu nanti kalimat sebelum ilah. Tadi ditinjau dari kalimat sebelum ilah. Bagaimana kalimatnya musbatan? Yaitu ghairu manfiyin. Kalimatnya positif. Ghairu manfiyin. Musbat itu positif. Tidak dinafikan. Bukan kalimat negatif. Wa dzukiral mustasna minhu. Serta disebutkan mustasna minhunya. Konsep pertama, mustasna dengan ilah wajib nasab. Kapan? Yaitu apabila kalamnya atau kalimat sebelum ilah kalimat yang positif, musbat, serta mustasna minhu disebutkan. Kalau atau dengan kata lain, kalau kalimat sebelum ilah itu ada mustasna minhu, secara jelas disebutkan mustasna minhu, kemudian kalimat sebelum ilah tersebut juga kalimat yang positif, maka nanti isim setelah ilah, isim yang kita kecualikan, nama lainnya mustasna, itu dinasabkan secara wajib. Misalnya, kita ingin mengatakan, seperti tadi pada contoh, para laki-laki telah hadir kecuali Zaid. Ya hadara rijalu ila Zaid. Bagaimana hukumnya Zaid ini sebagai mustasna? Apakah Zaidan, Zaidun atau Zaidin misalnya? Dilihat pengecualiannya dengan ilah. Di mana kondisi sebelum ilah hadara arijalu. Hadara arijalu kalamnya musbat. Kemudian Zaid ini dikecualikan dari siapa? Jelas dia dikecualikan dari arijal yang dihukumi hadir. Berarti terpenuhi bahwasanya ini kalam sebelum ilah, kalamnya musbat, serta ada mustasna minhu. Maka isim yang dikecualikan mustasna yajibun nasbuhu, wajib dinasabkan, tidak boleh yang lain. Jadilah Zaid dinasabkan hadara rijalu illa Zaidan. Maka Zaidan i'rabnya mustasna bi illa mansubun. Atau contoh yang lain seperti misalnya saya membaca koran-koran atau lembaran-lembaran kecuali dua lembaran.
kita katakan qara'tu suhufa illa sahifataini. Qara'tu fil fa'il as-suhufa maf'ul bih. Kemudian 2 halaman dikecualikan dengan illa. Kalimat sebelum illa positif. Sahifatain 2 halaman dikecualikan dari lembaran-lembaran. Berarti ada mustasna minhu. Lengkaplah ini kalamnya, ada mustasna minhu serta kalamnya positif, musbat. Maka mustasna yajibu nasbuhu, wajib dinasabkan. Jadilah ila sahifataini. Nah, sahifataini dia mustasna bi illa mansubun. Dia bukan majrur di situ tapi mansub karena wajib nasab. Nah, ini hukum yang pertama. Kalau kalam sebelum illa kalamnya positif, ada mustasna minhu, maka mustasna wajib dinasabkan. Tidak boleh yang lain. Nah, sebelum kita lanjutkan pada hukum mustasna yang kedua dengan illa, ada catatan kaki dari Dr. Ahmad selaku pemberi catatan. Kata beliau, yu'abbiru nahwiyuna 'anil kalami alladhi dhukira fihi al-mustasna minhu bi annahu kalamun tamun. Para ulama nahwu itu mengungkapkan kalimat di mana di situ terdapat mustasna minhu dengan ungkapan kalamun tam. Ya, kalau ada kalimat sebelum illa, ada terdapat pengecualian. Kalam sebelum illa ada mustasna minhu, maka mereka mengungkapkannya dengan istilah kalamnya tam. Kama yu'abbiruna 'anil ladzi lam yudhkar fihi al-mustasna minhu bi annahu kalamun naqisun. Adapun kalau misalnya kalam sebelum illa kalimatnya itu tidak ada mustasna minhu, maka mereka mengistilahkan hal tersebut dengan kalam yang naqis. Ya, jadi kalau ada mustasna minhu namanya kalam tam. Kalau tidak ada mustasna minhu sebelum illa, maka itu namanya kalam naqis. Wa yu'abbiruna 'anil kalamil musbati wal manfi bi annahu mujabun. Sedangkan kalau misalnya kalimat sebelum illa itu kalimat yang positif, musbat, tidak dinafikan, mereka menyebutnya mujab. Jadi sebenarnya musbat dengan mujab ya sama saja maksudnya, cuman istilah saja pada bab ini. Jadi kalau kita ringkas, pada hukum yang pertama, kapan mustasna itu wajib nasab? Yaitu apabila kalamnya kalam tam serta mujab. Kondisi pertama, kalam sebelum ila, kalam tam serta kalam mujab. Ya, tam dan mujab. Maka ini hukumnya wajib nasab. Nah, maka ini lebih ringkas ungkapannya. Tapi ya harus kita paham dulu apa itu tam atau mujab pada bab istisna. Nah, itu hukum yang pertama untuk mustasna bi'illah. Dan catatan yang kedua yang berkenaan dengan kalimat i'rab pada contoh Zaidan sebelumnya mu'allif mengatakan mustasna bi'illah mansubun bil fathah. Maka diberi komentar oleh Dr. Ahmad, al-afdalu an nakula mustasna mansubun bi'illah. Ya, Zaidan mustasna mansub bi'illah. Kemudian seterusnya wa alamatun nasbil fathah dhahiratu fi akhirih atau ala akhirih. Jadi lebih pas kalau kita katakan Zaidan mustasna mansubun bi'illah. Ya, i'rabnya Zaid mustasna itu mansub. Kenapa mansub? Karena sebab adanya ilah. Nah,
kita masuk pada hukum yang kedua, mustasna dengan ila. Kata beliau, yajuzu nasbuhu. Nah, dinasabkan secara jaiz. Kalau tadi nasab itu wajib, sekarang kondisi kedua, hukum yang kedua, boleh dinasabkan. Berarti tidak harus. Nah, kalau tidak nasab, bagaimana? Nah, kata beliau lengkapnya, yajuzu nasbuhu aw ittiba'u al-mustasna minhu fi i'rabihi ala annahu badalun. Ya, boleh kita menasabkan isim setelah ila, atau boleh nanti, ini bukan ittiba ya, lebih tepatnya itba. Nanti mustasna min, boleh nanti isim setelah ila, yang pertama tadi boleh dinasabkan, atau boleh juga nanti dia diikutkan. Nah, i'rabnya mengikuti mustasna minhu. Ala annahu badal, sebagai badalnya. Jadi pada hukum yang kedua ini ada pilihan. Boleh nanti dia dinasabkan sebagai mustasna, atau boleh juga nanti i'rabnya sebagai badal. Badal dari mustasna minhu. Nanti bisa marfu, mansub atau majrur. Ya, tergantung mustasna minhu. Dia mengikuti sebagai badal. Nah, kapan ini? Kalau kalamnya tamujab, hukumnya wajib nasab. Nah, maka kapan kalau hukumnya? Hukum yang kedua. Kata beliau, idza kana al-kalamu manfiyan wa dzikra al-mustasna minhu. Yaitu kalau kalam sebelum ila, kalam yang manfi. Ya, kebalikan dari musbat atau mujab tadi. Kalau kalim sebelum ila itu adalah kalimat yang negatif, ya, dinafikan. Kemudian disebutkan mustasna minhu-nya. Jadi kalau ada mustasna minhu sebelum ila, kemudian kalimatnya juga sebelum ila tersebut kalimat yang dinafikan, maka nanti isim setelah illa boleh dinasabkan sebagai mustasna, boleh pula nanti sebagai badalnya mustasna minhu, mengikuti mustasna minhu. Atau ringkasnya, kalau pakai ungkapan yang lebih ringkas, kalau kalamnya tam manfi, hukumnya boleh nasab, boleh itba sebagai badal. Seperti misalnya pada contoh ma qama ahadun illa zaidan. Au ma qama ahadun illa zaidun. Kalau kita mau mengatakan tidak ada seorang pun yang berdiri kecuali Zaid. Ya, tidak ada seorang pun yang berdiri, ma qama ahadun. Kemudian Zaid dikecualikan illa Zaid. Ya, mustasna dengan illa. Maka kita tengok kalam sebelum illa. Zaid dikecualikan dari siapa? Jelas dia dari tadi ahad yang diberi hukum qiyam. Zaid tidak berdiri. Zaid itu berdiri, akhwan. Ahadun dihukumi tidak berdiri, tapi Zaid berdiri. Berarti ada mustasna minhu. Kemudian kalimatnya tidak berdiri, manfi. Berarti kalamnya tam manfi. Nah, ringkasnya pada contoh ini atau kepada kasus yang kedua ini, kalamnya kalam tam manfi. Yang pertama tadi tam musbat atau mujab. Nah, kalau kalamnya itu tam tetapi manfi, ada mustasna minhu tetapi kalimatnya negatif, maka boleh kita katakan yajuzu nasbuhu atau boleh itba mustasna minhu. Nah, bisa dikatakan illa zaidan. Maka ini contoh yajuzu nasbuhu, boleh dinasabkan sebagai mustasna. Maka maqama ahadun illa zaidan, zaidan i'rabnya mustasna mansub bi illa.
Cuma di sini kasus nasabnya jaiz. Boleh nanti kita membaca Zaid bukan sebagai mustasna mansub, tetapi boleh nanti badal untuk mustasna minhu. Ma qama ahadun illa Zaidun. Ya, tadi pertama boleh illa Zaidan, kedua boleh badal mengikuti mustasna minhu. Zaid mengikuti mustasna minhunya. Jadi dikecualikan dari siapa? Mana mustasna minhu? Ahadun. Ahadun dibaca marfu sebagai fa'ilnya koma. Maka kalau kita baca Zaid sebagai badalnya, maka ikut-ikutan marfu. Ma qama ahadun ila Zaidun. Nah, ya maka Zaidan di sini Zaidun di sini afwan. Beliau katakan di situ fa'ilun marfu'un. Nah, ini kurang tepat. Fa'ilnya koma itu ahadun. Adapun Zaidun apa tadi? Badalun. Ya, Zaid badalun marfu'un wa alamatun nasb. Wa alamatu rafihi ad-dhammah. Ya, boleh. Pada hukum yang kedua ini, kalau kalamnya tam manfi, maka Zaid atau maka mustasna atau isim setelah ila boleh dinasabkan sebagai mustasna, atau boleh pula nanti i'rabnya mengikuti mustasna minhu sebagai badal. Nah, kemudian yang kondisi yang ketiga, mu'allif mengatakan yu'rabu bihasabi mawqi'ihi bil jumlati idza kana al-kalamu manfiyan. Ya, idza kana al-kalamu manfiyan wa lam yuzkaril mustasna minhu. Kondisi hukum yang ketiga untuk mustasna dengan ila, maka nanti dia i'rabnya sesuai dengan posisinya di dalam kalimat. Maksudnya sesuai dengan tuntutan kalimat. Nah, sesuai dengan tuntutan amilnya di dalam kalimat. Kapan demikian? Kapan i'rabnya melihat tuntutan amil? Yaitu apabila kalamnya kalam manfi. Kalimat sebelum ila itu kalimat yang dinafikan. Kemudian mustasna tidak disebutkan. Alias kalamnya kalam yang nakis. Ya, kalau kalamnya nakis, maka nanti isim setelah ila itu i'rabnya apa? Tergantung nanti posisi atau tergantung tuntutan dari kalimatnya. Nah, misalnya pada contoh ma qama illa Zaidun. Tidaklah berdiri kecuali Zaid. Ya, berarti Zaid berdiri. Tapi Zaid ini dikecualikan dari siapa? Mana mustasna minhu? Nah, mustasna minhu tidak disebutkan dengan jelas. Ya, tidak ada di situ. Berarti namanya kalam yang nakis. Sudah langsung saja, kalau kalam yang nakis, kita lihat apa yang dituntut dari kalimat di situ. Yang dibutuhkan apa dalam kalimat? Ada ma qama, ada fi'il. Fi'il itu kan nanti dia punya amalan yang merofakkan fa'il. Kalau ini fi'ilnya ma'lum menasabkan maf'ul, ya dilihat nanti kira-kira yang tepat apa. Nah, mudahnya maka kita kira-kirakan kalau seandainya tidak ada ilah, maka nanti Zaid dibaca seperti apa. Maka akan kita temukan atau kita dapati nanti Zaid dibaca rofa sebagai fa'il, karena fi'il di sini menuntut adanya fa'il. Dan yang bisa memenuhinya di sini adalah kalimah Zaid. Sehingga kita baca ma qama ila Zaidun. Nanti i'rabnya Zaidun fa'ilun marfu'un. Karena kalamnya nakis. Atau misalnya pada contoh yang kedua, ma qultu ilal haqqa. Tidaklah aku mengatakan kecuali. Kata kebenaran al-haq dikecualikan dari siapa? Dari mana? Mana mustasna minhu? Ya, maka nanti juga kita dapati ini kalamnya adalah kalam yang nakis. Maka kita lihat konteks kalimatnya. Apa yang dituntut di sini dari kalimat sebelum ila? Maka kita temukan nanti al-haqqa. Nah, dia adalah maf'ul bih-nya. Yang kalimat itu menuntut adanya maf'ul bih.
Yang kita dapati kalau kita kira-kirakan tidak ada ilah di situ, makultul haqqa. Nah, jadilah al-haqqa maf'ulun bihi mansubun. Nah, jadi ada 3 kondisi ringkasnya untuk mustasna dengan ilah. Ya, isim yang dikecualikan dengan ilah, maka nanti pertama, kalau kalam sebelumnya itu kalam yang tam mujab, maka wajib nasab. Kedua, kalau kalam sebelumnya itu kalam yang tam tetapi manfi, maka boleh memilih. Nah, bisa nanti dinasabkan sebagai mustasna, bisa juga nanti isim tersebut sebagai badal yang mengikuti i'rabnya mustasna minhu sebagai badal. Sedangkan kalau kalamnya itu tidak ada mustasna minhu, namanya kalam nakis. Dan yang namanya kalam nakis itu pasti manfi, yang nggak usah dipikir lagi. Nah, pasti susunannya adalah kalam yang manfi. Maka yang penting selain tam itu nakis, maka nanti ketika kondisi seperti ini, isim setelah ilah di'irab sesuai dengan tuntutan amil kalimat. Nah, nanti bisa jadi fa'il atau maf'ul bi atau yang lainnya, tergantung nanti tuntutan kalimat. Jadi perkara yang dikecualikan itu secara makna adalah mustasna, isim yang dikecualikan. Akan tetapi secara i'rab, maka nanti yang di status kedudukan katanya sebagai mustasna hanya kalau nanti nasab. Nanti bisa jadi sesuatu yang dikecualikan i'rabnya sebagai badal, atau nanti bisa jadi yang lain. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Ya, jelas ya kalau begitu. Nah, untuk kalimat yang musbat itu termasuk fa'ilnya yang domir yang mutasil ya Ustaz? Kalau domirnya mutasil, untuk fa'ilnya semuanya fa'ilnya itu yang untuk yang kondisi pertama yang wajib nasbuhu. Kalau seumpamanya fa'ilnya itu fa'il domir, yang domirnya itu mutasil, itu termasuk musbat Ustaz. Musbat dan musbat itu yang penting kalimatnya tidak dinafikan. Kalimatnya kalimat positif, tidak ada hubungannya dengan ini fa'il atau maf'ul bi atau yang lain. Nah, kita lihat saja kalimat itu kalimat positif atau kalimat yang negatif. Kalau dia tidak ada penafian, misalnya nggak ada la nafiyah atau yang semakna dengan hal itu, yaitu kalimatnya kalimat yang musbat atau mujab. Ya, kalimatnya positif. Nah, yang penting kalimatnya positif. Musbat itu artinya ghairu manfi. Nah, lawannya manfi. Ya, ringkasnya kalau ada musanna minhu, kalimatnya positif, berarti wajib nasab. Kalau ada musanna minhu, kalimatnya negatif, maka boleh memilih, boleh nasab sebagai mutasna, boleh juga nanti mengikuti musanna minhu sebagai badal. Kalau kalimatnya tidak ada musanna minhu, ini pasti kalimatnya manfi. Nakis itu pasti manfi. Maka nanti i'rabnya isim setelah ilah tergantung tuntutan amil kalimat. Nah, baik. Nah, untuk mustasna dengan ilah ini harus dikuasai dengan baik. Karena nanti mustasna dengan ghair serta siwa itu kita sudut pandangnya melihat ya merujuk kepada mustasna dengan ilah. Cuma nanti ada sedikit perbedaan. Nah, kita lanjutkan mustasna dengan ghair serta siwa. Baik, yang keempat mustasna atau ini adalah kelompok yang kedua, yang mustasna bi ghair wa siwa. Walid mengatakan yakunu lismu ba'da ghair wa siwa majruran daiman bi itibarihi mudhafan ilaihi. Nah, isim yang dikecualikan
atau nanti yang terletak setelah ghair serta siwa, maka nanti hukumnya majruran daiman, senantiasa majrur. Ya, sebagai apa? Sebagai mudhaf ilaih. Amma lafdhu ghair wa siwa, adapun lafaz ghair serta siwa, ya, adapun perangkat ghair atau siwa, maka nanti ya'khudhani hukmal mustasna bi illa fil i'rabi. Maka nanti i'rab. Nah, ghair kan siwa dan siwa itu kan dia isim. Maka isim itu harus ada i'rabnya. Apakah dia di tempat nasab, rafa atau kajar. Nah, apa i'rabnya ghair serta siwa? Maka nanti ghair serta siwa inilah yang mengikuti 3 hukumnya ilah tadi. 3 hukum isim setelah ilah. Tadi hukum setelah ilah kan ada 3. Kalau kalamnya tam musbat wajib nasab. Kalamnya tam manfi maka boleh nasab, boleh badal. Kalau kalamnya nakis maka sesuai tuntutan amil. Nah, pada bab ghair serta siwa maka nanti i'rabnya ghair serta siwa itu nanti tergantung tadi. Kalau kalamnya sebelum ghair atau siwa kalam yang tam musbat maka ghair atau siwa wajib nasab. Isim setelahnya majrur, mudhaf ilaih. Kalau kalam sebelumnya itu kalam yang tam tapi manfi, maka ghair atau siwa boleh nanti dia itu nasab sebagai mustasna, boleh nanti mengikuti mustasna minhu sebagai badal. Adapun isim yang dikecualikan setelah ghair atau siwa, maka nanti majrur sebagai mudhaf ilaih. Sedangkan kalau kalamnya nakis, maka nanti ghair atau siwa itu apakah rafa, nasab atau jar sesuai dengan tuntutan amil di dalam kalimat. Sedangkan perkara yang dikecualikan secara mana mustasna, tapi nanti dia dijarkan sebagai mudhaf ilaih. Seperti pada contoh, qama rijalu ghairu zaidin. Kenapa ghairunya mansub? Karena qama rijalu kalimatnya tam musbat. Kemudian maqama ghairu zaidin. Kenapa ghairu zaidin? Karena di sini kalamnya nakis. Maka ghairu dirafa'kan sebagai fa'il. Jadi nanti ghair atau siwa bisa statusnya sebagai mustasna, bisa badal, atau nanti tergantung dengan tuntutan amil. Ya, ghair atau siwa mengambil hukum isim setelah ilah. Adapun isim setelah ghair atau siwa pasti majrur sebagai mudhafun ilaihi. Ya, demikian untuk mustasna dengan qala ada tasfah hasya. Kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, untuk sementara ini silakan kuasai mustasna bi'illah, isim setelahnya itu bagaimana. Kemudian ada 3 hukum. Adapun dengan musanna bi ghair serta siwa pasti majrur sebagai mudhaf ilaih. Sedangkan ghair atau siwa mengambil hukum seperti kondisi hukum isim setelah ilah. Dan barakallahu fikum wa nafa'ana wa iyyakum bima qaddarasna. Allah Ta'ala yazidana wa iyyakum ilman nafi'an amalan salihan yuhibbu wa yardah. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.